Media yang sudah menunggu, alhamdulillah hari ini Mas Nadiem sudah selesai diperiksa sebagai saksi. Mas Nadiem mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam. Sekarang sudah malam sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih. pemirsa itu tadi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang baru saja selesai diperiksa selama hampir 12 jam dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nadiem tidak banyak berkomentar dan ia hanya memberikan pernyataan bahwa ia diperiksa sebagai saksi memenuhi tanggung jawabnya demi menjaga kepercayaan masyarakat pada transformasi pendidikan. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan terkait dengan penanganan perkara ini bahwa tentu kita sudah sama-sama melihat yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pada hari ini, dan yang bersangkutan hadir tepat pukul 9 dan selesai diperiksa pada pukul 21 WIB dengan 31 pertanyaan pokok yang barangkali dalam pertanyaan-pertanyaan itu juga ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan penegasan. Kemudian terkait dengan substansinya bahwa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, posisi yang bersangkutan pada waktu itu adalah sebagai menteri. Oleh karenanya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran 9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook ini. Nah, kemudian ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitan dengan rapat pada bulan Mei 2020 ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu kan sudah dilakukan sejak bulan April ya. Lalu pada akhirnya dirubah di bulan, kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli ya. Nah, tetapi sebelum itu ada rapat tanggal 9 Mei 2020 dan oleh penyidik ini yang akan didalami. Nah, tentu ada kaitannya juga dengan bagaimana peran dari para staf sus ya. Nah, beberapa informasi yang sudah didapatkan oleh penyidik berdasarkan barang bukti elektronik yang ada, ini juga dikonfirmasi kepada yang bersangkutan ya, sejauh mana
jawaban penegasan terhadap berbagai informasi itu. Nah, barangkali nanti secara substansi, karena ini adalah domainnya penyidik, maka kita tunggu bagaimana fakta-fakta ini nanti tentu juga akan masih dikonfirmasi kepada banyak pihak ya terkait dengan pengadaan ini. Saya kira begitu. Udah masuk ke substansi e-katalog belum, Pak? Terkait dengan ini kan yang bersangkutan sebagai menteri masih pada seputar bagaimana perencanaan dan kaitan dengan para vendor ya. Ada hubungan-hubungan yang seperti penawaran yang dilakukan oleh pihak Google dan sebagainya terkait dengan Chromebook ini. Itu yang masih dibicarakan. Sedangkan itu kan masih terkait teknis ya, barangkali ada pihak-pihak teknis nanti yang akan lebih menjelaskan lebih spesifik soal itu. Berarti nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan, Pak, untuk Pak Nadiem? Nah, kalau melihat dari masih ada data-data yang masih belum dibawa, belum diserahkan, kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan juga yang perlu didalami, dan saya kira ini sangat terkait dengan beberapa jawaban nanti dari pihak-pihak lain yang akan terus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan ya. Nanti kita tunggu. Berarti kalau tadi kata Bapak ada pengkondisian di bulan Mei itu, apakah ini perintah langsung dari Pak Nadiem untuk mengganti spesifikasi dari Windows seperti kajian teknis ke Chromebook, Pak? Nah, di tanggal 9 Mei 2020 itu yang saya maksudkan tadi bukan tentu istilah pengkondisian itu masih harus kita perjelas ya, tapi ada rapat di situ yang dari berbagai pihak terkait dengan pengadaan ini, berbagai pandangan, berbagai pendapat, tentu penyidik melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan ya. Nah, nanti siapa yang berperan terkait ini sehingga ada perubahan antara kajian awal dengan review terhadap kajian itu sehingga Chromebook dipilih menjadi sistem dalam pengadaan ini. Nah, ini akan terus didalami oleh penyidik ya. Dari sana udah turun ke beberapa sekolah nggak sih, Pak, untuk mengecek itu barang-barang tersebut? Sebenarnya kita juga punya data ya, dan ini kan sudah berlangsung 2019-2022, jadi sudah 3 tahun yang lalu kan. Nah, tentu penyidik akan melakukan upaya-upaya itu juga ya. Saya kira banyak hal yang sudah dilakukan oleh penyidik, kita tinggal menunggu saja ya bagaimana nanti sikap kesimpulan dari penyidik terkait soal pengadaan Chromebook ini. Pak, satu lagi, Pak, kalau kemarin kan kata Bapak untuk 2 status ini kan yang mengetahui alur proyek, penyusunan spesifikasi teknis, ada nggak yang disampaikan sama Pak Nadiem soal hal ini, Pak? Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa ada banyak informasi yang dilakukan cross check oleh penyidik ya. Kita kan mendapatkan berbagai informasi di di lalu lintas percakapan di barang bukti elektronik ya. Dan ini juga yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Lalu kaitannya dengan staf sus juga. Tapi kita tahu bahwa salah seorang staf sus kan belum hadir kan. Nah, inilah sekarang yang akan terus digali oleh penyidik sampai pada kesimpulan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perkara ini ya. Kapan pemanggilan staf sus terakhir? Yang DT itu ya, Pak ya? Iya, ya. Nah, sekarang kan dia berada di luar kan. Nah, ini yang ini sedang kita rumuskan langkah-langkah apa yang tepat ya supaya mendapatkan keterangan yang lebih valid. Kita mengharapkan supaya yang bersangkutan hadir ya, menghadiri langsung dari pemeriksaan. Pak, terakhir satu lagi, Pak, apakah penghitungan kerugian negaranya tadi ada dari markup laptop Chromebook itu sendiri atau memang ada hanya sebatas penggantian ke Chromebook itu aja, Pak, dari e-katalog itu? Terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara ini yang oleh penyidik sudah sedang berkoordinasi ya. Sudah sedang berkoordinasi dan koordinasi ini sedang berjalan dengan ahli. Nanti bagaimana prosesnya akan kita sampaikan update-nya ya. Pak, saya kira begitu. Terkait keberadaan jurusan saat ini penyidik sudah mengetahui di negara mana? Tidak ada informasi lah ya. Statusnya sudah dinaiki, Pak. Statusnya kan tadi pencekalan, status untuk saat ini apa sudah dinaiki? Dinaiki maksudnya di mana? Ditingkatkan statusnya. Sudah jadi tersangka. Ya, statusnya masih dipanggil sebagai saksi, belum hadir ya. Belum hadir. Oke? Pak, izin Pak soal Pak di perkara korupsi gula, Pak, kan di persidangan nama ex-Mendak Enggar Tiasno kita kan juga memberikan penjelasan formula ya, Pak, tersangka TTN. Itu statusnya apakah tersangka atau seperti apa, Pak? Pak? Saya kira terkait dengan perkara importasi gula kan sedang berproses kan di pengadilan.
Itu baru keterangan. Nanti bagaimana fakta-faktanya kita tunggu, bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Itulah yang menjadi fakta hukum yang harus kita kita dalami, kita kaji apakah ada pihak-pihak lain yang terkait soal itu ya. Ini kan hanya baru keterangan-keterangan yang disampaikan. Tapi apakah itu menjadi fakta hukum? Kita belum pada kesimpulan itu ya. Kita tunggu bagaimana nanti proses keputusan dari majelis terkait soal ini ya. Pak Sritex, Pak Terkait Sritex. itu juga Pak, kan ini dari pihak terdakwa Yang mana? Tom Lempong ini juga meminta agar dihadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi karena itu terkait dari pada saat kepemimpinan Diana dari Kejagung sendiri, tanggapannya seperti Itu berpulang kepada bagaimana sikap dari majelis hakim ya, karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, maka yang berwenang penuh terhadap jalannya proses persidangan itu ada di tangan majelis ya. Jaksa penuntut umum menjalankan penetapan ya, jaksa menjalankan putusan. Nah nanti bagaimana terkait soal itu ya kita serahkan bagaimana